Aduh. Ya, Bang Suret, apa kabar Bang Suret? Alhamdulillah sehat, baru pulang nih. Oh, baru pulang dari warung ya? Ya, ini makan ini. Ya silakan Red, di handle dulu Red. Ini hujan Red. Besar sekali hujannya. Mana kabar Bang Toha? Sekarang di mana nih? Ini sudah di Langsa lagi, Bang. Sudah di Langsa. Kemarin pulang sebentar ke Banda Aceh ya. Saya kalau udah pulang ke Banda Aceh agak susah kalau live Bang Suret. Karena kan banyak anak-anak. Jadi kalau di rumah itu nggak bisa sama sekali. Saya anaknya masih kecil-kecil. Kalau kita pegang HP dia duluan yang pegang. Kalau kita buka laptop dia naik ke laptop. Jadi memang susah. Jadi ketika sudah berada di luar ini baru bisa lagi begini Bang. Ya. Apa cerita tadi sama Pak ini? Pak Aha kan ngomong masalah surga kan, konsep-konsep, tapi bukanlah konsep inilah. Secara pakai akal logika saja kami berdua tadi. Jadi kalau saya bilang kalau di Islam beda dengan konsep surga dan neraka yang di Kristen. Sudah jelas seperti tadi Pak Ustadz Iman juga sudah jelaskan di akhir bahwa memang kita masuk ke surga ya seperti yang yang digambarkan di dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi bahwa kita masuk ke sana ya bersama fisik, kita hidup di sana itu ada fisik, ada roh juga. Tapi di Kristen jadi dari kembali ke penciptaan Adam dan Hawa sebenarnya bukan diciptakan di surga tapi di Taman Eden juga itu rupanya katanya juga taman surga. Nah, jadi memang kalau kita mau masukkan ke logika agak masih bingung kita kan, makin puyeng. Tapi enak, saya pikir bagus kita ngomong terus lah, diskusi aja dengan orang seperti Pak Ha ini nggak ada masalah karena nanti ketika mentok, nah jadi di situ nanti kita akan ajak berpikir ulang kan begitu, bukan kalau kita katakan salah dan benar saya pikir juga tidak terlalu etis dan saya pikir memang beliau nggak percaya kok dengan kita, ngapain kita paksakan begitu, tapi kita mainkan pikiran saja lah. Biasanya orang-orang seperti ini nanti di ujung di akhir pasti akan ketemu dia ketika logikanya itu sudah lelah, sudah letih kan. Jadi sudah tidak menemukan jawaban yang pas lagi yang bisa dimasukkan ke dalam logikanya, pasti dia akan mencari yang lain. Nah kita juga seperti itu sebenarnya. Kalau sesuatu itu sudah mentok, kita mulai cari alternatif kan gitu. Memang itu sudah manusiawi lah seperti itu kan. Tapi kalau kita nanti ajak beliau bicara benar salah ayat ini ayat itu, susah lah. Dia ajak ketawa aja Bang. Ini kata The Way ini contoh barang ada nggak? Muslim yang sudah ke surga ada nggak? The Way. Oh nggak ada. Kalau kami nggak ada Dwi. Ajak aja gitu masuk Bang Dwi itu ke sini. Nggak ada. Karena di umat Islam itu nggak ada yang halu. Kalau di Kristen kan banyak yang halu, ngaku pernah ke surga lah. naik turun malah ke neraka, tapi anehnya pas ke neraka nggak hangus dia sampai ke sini kan, pakai tubuh apa pula dia itu seperti Luga Tambunan Bang Suret kan. Ya mungkin neraka yang ditengoknya itu neraka ini tungku bakar jagung. Apakah pas di neraka itu dia pakai baju anti api bagaimana itu nggak tahu juga kita kan. anti api pun kalau neraka yang sebenarnya ya gosong juga apa juga kan itu mereka itu neraka itu neraka jadi ini tempat kayak orang berangkat ya. Nah itu dia neraka itu karena api juga kan itu. Makanya
apa mungkin itu di mimpinya, di halunya kan itu. Iya. Bagaimana warung lancar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tanda-tanda. Cuman ganti anggota ya. Yang kemarin itu udah nggak lagi. Oh, udah ganti personil ya. Oh, Bang Najarudin, anggota saya perempuan 2 juga ya. Ya, perempuan 2. Satu mama ya. Satu. Iya, mama ya. Sekarang malah anggota 3 itu, 1 bapak-bapak, 2 anak gadis. Oh. Dan good looking juga. Jadi Bagaimana? yang good looking, enak pandangan. Oh. Itu strategi. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan ke sana saya tinggal lagi ya. Banyak juga yang ini naksir kan, yang nanya-nanya. Ya boleh nanya, tapi bayar pajak sama yang punya gitu. Aduh, Insya Allah. Tapi itu apa? Saudara-saudara, family yang kerja di situ bukan? Tetangga kamu. Tetangga. Orang tua. Tapi kawan saya itu yang saya bawa kemarin itu, Bang Suret, itu dia memang masih penasaran sekali dengan dia cerita kampung itu lah. Kampung apa namanya itu? Kampung saya. Kampung kasih sayang masih penasaran dia. Dia penasaran, dia mau tengok apa yang di sana, mau lihat aliran apa sebenarnya di sana itu. Ya, aliran sih di permukaan bagus biasanya. Yang buruk-buruk itu di belakang. Terselubung, Pak ya. Jadi kita kan hati-hati. Artinya kalau saya pribadi sih nggak suka berkelompok-kelompok kayak gitu. Oh iya, iya. Tapi ya enggak lah berkelompok, nggak merasa kelompok yang benar. Bahaya dia. Betul. Ya, kalau saya secara pribadi juga nggak nyaman saya berada dalam sebuah kelompok, karena begini, kalau menurut saya, Bang ya, kalau menurut saya ketika saya sudah berada dalam sebuah kelompok, itu pasti saya menganggap kelompok itu lebih bagus, lebih benar. Sementara ada banyak kelompok yang lain. Apakah saya harus menganggap kelompok yang lain itu kurang bagus, kurang benar, kan begitu? Nah, sehingga saya memang mental manusia seperti itu biasanya. Mau apapun mau dia kelompok sosial atau organisasi apa namanya, negara gitu loh, organisasi apa namanya, nasional lah gitu ya. Nah, itu selalu seperti, dan faktanya apa coba? Sering berantem kan atau apa? Iya. Nah, mungkin beda apa namanya ketika oke lah, mungkin secara organisasi sosial misalnya mau apa, tujuannya kan beda, misalkan mau membangun sebuah perekonomian, kita buat sebuah kelompok, itu beda, Bang, kan, kecuali ketika kita ini apalagi dalam urusan beragama, itu kan beda. Kalau urusan beragama dengan urusan bersosial, urusan ekonomi, saya pikir itu beda. Kenapa kita buat sebuah kelompok atau organisasi dalam hal mencapai tujuan ekonomi atau tujuan sosial misalnya? Karena mungkin ketika kita berkelompok, ekonomi kita lebih kuat, kan begitu. Tetapi ketika memudahkan koordinasi, tapi ketika dalam urusan beriman dan berkeyakinan begini, tidak ada anjuran kemudian kita harus buat kelompok-kelompok. Yang ada berjamaah. Kita dianjurkan untuk berjamaah. Berjamaah itu bukan dalam kerangka kelompok, tapi dalam kerangka berislam semuanya. Itu mungkin yang dalam pikiran saya sebagai orang awam, Bang. Jadi kalau dalam urusan beragama ya cukuplah Islam sebagai payung kita, Bang, kan. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada aliran ini, aliran itu. Tapi terus kita mencari yang lebih baik, kita gali, kita belajar, kita diskusi, kita cari ustadz. Itu saja sebenarnya, untuk apa? Untuk membuat pemahaman kita itu lebih baik. Tapi enggak kemudian masuk ke aliran ini, anggap aliran itu salah, anggap itu sesat. Itu sebenarnya
nggak ada arah, nggak ada tuntunan. Kalau menurut saya nggak ada tuntunan dari Nabi, dan nggak ada ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita buatlah sebuah kelompok, buatlah sebuah organisasi, buatlah sebuah aliran, nggak ada. Kita tangkap ini ya. Kalau Apa tuh, Bang? contoh barang ada, sudah ada orang Kristen di surga, 2 Korintus, Yesus juga surga. Ya kalau memang sudah ada di surga. Alah, kitab sucinya aja surat curhat, Red. Nah gini Dit, katanya kan dia di surga, bahkan ada banyak orang ditemuin. Ya kita nggak usah susah saja, undang aja dia kemari, yang udah di surga itu, suruh ceritakan surga itu apa, bagaimana itu kan. Red, kebetulan hujan ini sudah mulai reda ya. Soalnya ini kadang keras, kadang nggak tahu ya. Sudah 2 hari, 3 hari turut. Jadi gini, kalau kita berbicara kitab suci, itu redaksinya harus dari Tuhan. Bukan surat curhat jadi kitab suci macam mana. Apalagi hasil penyelidikan ya kan. Lukas kan hasil penyelidikan. Kitab suci hasil penyelidikan. Ini nanti kita tangkap ini. Kitab suci mau disandingkan sama sejarah, ya kalah lah sejarahnya. Ada loh ya, hakim yang adil. Emang hakim adil itu siapa? Yesus. Kalau Yesus itu hakim yang adil dong. Dia dihakimi kok. Dia yang dihakimi. Kalau dia hakim dan ya dia dihakimi, bahkan dia udah dihakimi duluan dulu ya kan. Yang mana dia dibilang hakim yang adil? Dia terhakimi. Dihakimi masa lagi. Beragama sih beragama. Mbok nalar digawe siti ngono lho. Sedikit aja gitu loh. Ini maksud kau apa? Hakim yang adil itu Yesus. Ya Yesus saja orang yang terhakimi kok jadi terdakwa kok. Ini Red, ajak berpikir gini aja. Tujuan manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa gitu. Itu aja diajak berpikir. Ketika manusia ditempatkan di bumi itu terus gimana gitu loh. Pasti Tuhan tuh buat aturan lah. Kalau Pak Aha bilang tadi Bang Adit untuk beranak pinak katanya. Tujuan penciptaan manusia itu beranak pinak. Iya, itu salah satunya ya. Nah, betul Bang. Ya, tujuan manusia diciptakan untuk beranak pinak, iya betul ya. Tetapi untuk beranak pinak itu Tuhan juga menurunkan aturan supaya apa? Supaya nasab atau keturunan kita nanti nggak rusak gitu loh. Misalkan Tuhan tidak menurunkan aturan tentang beranak pinak misalkan ya. Perempuan punya 2 suami, kan nggak punya aturan dari Tuhan ini. Nah, tiba-tiba anaknya lahir, satu kepalanya mirip Bang Suret, satu mirip kakinya mirip saya, kan lucu ini. Nah, maka dari itu Tuhan ini kalau Anda iya betul, manusia itu diciptakan supaya beranak pinak. Ini aturannya seperti ini, yang nggak boleh kawin incest dan segala macam supaya nggak ada cacat dan segala hal lahir. Itu ada aturan itu. Cobalah ya di kitab orang itu ada anak dihamili sama bapaknya. Jadi siapa bapak siapa anak itu? Betul. Artinya gini Red, sedikit lagi Red. Artinya kitab suci itu. Iya. Bapak sekalian kakek. Sekali panggil kakek, sekali panggil bapak, ayah, ayah kakek. Iya. Beragama itu boleh-boleh saja, tetapi mbok ya bagaimana ya, akal sehat itu difungsikan lah ya. Kita ini manusia loh, tidak ada yang lain yang kita pakai ya untuk mencari kebenaran. Itu hanya 2, akal sama kejujuran. Itu aja. Jangan sombong tapi rendahkan. Belajar. Jangan hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Itu iblis namanya. Kalau dalam Al-Quran itu hati dan akal ya, semua ya, hati, akal, mata, panca indera itulah yang kita pakai. Betul, bukan nafsu. Jadi gini Red, sedikit lagi. Ini terkait Nabi dengan Tuhan Red. Bentar Red, sedikit lagi ya. Aku ajak berpikir the way ya. Bentar ya, nggak apa-apa Red. Kalau Tuhan itu membuat aturan kepada manusia itu hanya sebatas hukum ya. Nah, sebagai contohnya, sebagai pedoman hidupnya manusia itu ya suri tauladannya. Nggak mungkin Tuhan sendiri yang menjadi suri tauladan. Misal ujung-ujungnya Tuhan turun jadi manusia gitu kan, terus dia memberi contoh begini cara menikah, begini cara punya anak, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu maha suci ya. Nah, maka dari itu
bagaimana supaya Tuhan itu memberi suri teladan kepada manusia, diangkatlah seorang nabi, ya, karena nabi itu manusia, ya, kita juga manusia, maka panutan yang kita ikuti, ya, dalam segala hal itu tentu manusia dong, jangan Tuhan, karena manusia itu butuh kebutuhan seks. Kalau Tuhan yang mencontohkan itu nggak mungkin lah Tuhan berhubungan seks, kan begitu logikanya, ya kan? Maka diutuslah seorang nabi sebagai suri teladan yang terbaik, ya. Kalau kalian ingin jadi pemimpin, nih contoh nabi ini, ya, begini cara menjadi pemimpin yang bijak. Kalau kalian lahir dalam keadaan anak yatim piatu, jangan ngersuloh, jangan sambat. Nih ada nabi yang lahir juga dalam keadaan yatim piatu, ya. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda ingin mencari suri teladan yang baik, nih nabi yang pernah jadi pengusaha. Begitu, ya. Nah, masalah kawin lagi nih. Kalau misalkan kemudian ada orang bertanya ini, di zaman sekarang ini ya, Red, kira-kira boleh nggak kita menikah dengan anak angkat? Seandainya itu tidak ada Boleh. tuntunan dari kita nggak punya suri teladan yang kita ikuti, bagaimana kita akan menjawab di dunia modern ini? Boleh. Apakah kita akan memakai pendapat kita masing-masing? Nggak bisa. Kenapa? Karena kemauan atau pendapat Bang Suret belum tentu sama dengan saya, kan gitu. Bisa jadi Bang Suret bilang nggak boleh, kalau saya bisa bilang boleh, kan gitu, ya kan? Ini terkait anak angkat loh ya, bukan anak kandung, kan gitu. Nah, seandainya itu tidak ada contoh dari Nabi, maka hancur umat Islam itu, nggak akan bisa menemukan solusinya, ya. Jadi disinilah hebatnya Islam, ya, membedakan, ya, bahwasanya anak angkat itu bukan anak kandung. Itu hukum yang diturunkan, pesan yang diturunkan, ya. Makanya due, ya, dalam Islam itu due, kalau kita misalkan mengadopsi anak, ya, misalkan Bang Suret lah mengadopsi anak, itu namanya nanti ketika dia sekolah nggak bisa diganti nama orang tua aslinya. Misalkan contoh anaknya namanya Saleh, misalkan, oh Saleh bin Suret, itu nggak bisa, haram hukum dalam Islam. Walaupun sudah diadopsi sama Bang Suret, tetap bin itu jatuh kepada bapak aslinya. Misalkan anak saya yang adopsi, tetap bin Aditya, nggak bisa. Itulah Islam, ya. Anak angkat bukan anak kandung. Jadi itu hukumnya jelas boleh menikahi anak angkat, karena itu bukan saudara kandung. Itu jelas hukumnya. Nggak, Bang Adit, coba tanya ke Dwi itu, dalam Kristen apa ada larangan untuk menikahi anak angkat? Atau Ada dalam kok. hukum Ya. nggak, atau dalam hukum manapun di dunia ini ada larangan nggak menikahi anak angkat? Jadi, kalau di mereka semua halal, Bang. Semua yang bertimpat halal, Bang. Muak juga kita dengar ya, maksudnya itulah makanya kenapa harus kemudian dipersoalkan ketika ada yang menikah dengan anak angkat. Ada hukum nggak? Maksudnya hukum apa yang dilarang, yang dilanggar gara-gara menikahi anak angkat? Saya belum menemukan hukum positif apapun di dunia ini kemudian yang melarang seseorang itu menikahi anak angkatnya. Aneh-aneh aja saya pikir mereka. Betul. Makanya Bang, yang namanya aturan atau sistem itu dibuat itu tidak mewakili individu, kepentingan individu, tidak mewakili kepentingan golongan, tidak mewakili kepentingan organisasi tertentu, tidak. Aturan itu dibuat secara universal ya untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, kalau kita berbicara manusia, bicara oknum, itu kemauannya beda-beda, bro. Kalau kita mengikuti kemauan orang, kita nggak punya aturan, hancur sistem kehidupan di dunia dan akhirat itu. Hancur. The way maunya kawin doang tapi nggak mau nikah, ya kan? Bang Suret mau kawin tapi mau nikah dia, itu bedanya gitu loh. Jadi memang luar biasa Islam ini ya. Islam itu memang hanya untuk orang-orang yang bisa berpikir kritis, ya. Orang-orang yang Bang jangan nyanyi Bang. Kena copyright kita nanti, gitu ya. Siapa tuh? Ya. Bang Treton, Muslim dia. Mungkin lagi pas enjoy mungkin ya. Iya, Ada iya, sampai iya. sapi lampung saya. Oke lanjut Bang, Bang. Ya lanjut. Jadi gitu Ten ya, udahlah. Makanya agama Islam itu kalau kita mau diskusi dengan sesuatu, aduh
agama Islam ini terlampau tinggi, terlampau suci, nggak layak didiskusikan dengan manusia pemakan babi kayak Sopiatu. Mohon maaf ya, Islam itu tidak serendah yang kalian pikirkan. Terlalu mahal Islam itu. Ya, kami aja belajar Islamnya habis uang banyak. Bang Suret Mereka itu pondok pikir- berapa tahun, ya? Mereka pikir kita takut diskusi dengan Sopiatul, Bang. Dengan bom-bom, takut. Mereka pikir kita takut, kita nggak berani. Saya terus terang nih, Bang. Saya orang awam, saya bukan ulama. Saya pernah masuk ke room Sopiatul tuh. Buat geger juga dia. Baru saya yang masuk. Bukan nggak mau, tapi ngapain di situ berteriak itu kan? Diskusinya nggak positif, menghujat saja ini ya. Kerjanya mencari kelemahan, menyerang bukan diskusi di sana. Kalau diskusi sama siapapun kita mau nggak takut apa. Saya pernah beberapa malam kemarin itu masuk ke roomnya bom sendiri saya, nggak ada masalah karena yang kita pakai akal sehat kita. Jadi bukan takut. Ya silakan Bang. Lanjut Bang. Sebelum kita tangkap video ini, Red, ini ada request Red. Coba kita baca ya. Kita disuruh baca imamat 18 ya, 1 sampai 30 satu prekop ini. Kalau imamat ini kan terjemahan dari kitabnya orang Yahudi ya. Imamat ini masuk ke masuk ke mana dia ya? Imamat itu masuk Taurat enggak dia ya? Imamat itu masuk masuk Taurat ya, masuk Taurat ya imamat ini. Nah kalau memang kitab imamat ini kan kitab ini ya, terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Nah memang kitab orang Yahudi ini bercampur ya antara perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Itu menurut informasi dari Al-Quran itu kan ya. Itu kalau dalam kitab Taurat orang Yahudi itu disebut Payikra itu disebut ya kan ya. Nah kalau kitab orang Yahudi kalian bentur-benturkan dengan kitab Al-Quran tuh nggak bisa ya, karena memang ada di beberapa titik ya, ada yang sejalan dengan ayat Al-Quran ya. Di antaranya Tuhan itu bukan manusia ya, di dalam kitab Yeremia kalau tidak salah ya. Nah kalau kita bicara kitab hukum ini kan di kitab Ulangan dia kan, jangan ada padamu Allah lain, ilah lain ya. Kalau kalian ada Yesus jadi Tuhan lain kan gitu, kalian ingkari kan. Bahkan sunat juga di dalam kitab orang Yahudi jelas ya hukumnya wajib. Kalau kalian kan bela kulub. Nah kalau kalian ingin membenturkan kitabnya orang Yahudi dengan orang Islam, saya rasa ada keliru besar. Karena di situ Anda tidak menjalankan hukum Taurat yang seutuhnya, enggak. Ya, kalian hanya bermain aman di situ. Giliran berpuluhan kalian pakai, giliran yang agak berat dikit sunat, entah apa kalian ngelesan gitu. Nah, coba kita buka dulu ya. 1 sampai 30. Kau baca Red ya? Red. Silakan Red. Waduh, kok gini tampilannya? Silakan Red. Bang, Red. Tuh Red ini. Oke lah. Ini saya baca nih. Oh ya, silakan 18 ya. Ya. Oh, Nggak takut ada aku di- dari ngomong tadi, aku baca, nggak ada. Oh iya coba dibaca. Baca Bang Suret. Ya, baca firman Tuhannya. Panjang kali, udah aku baca. Ini kan kita orang Yahudi ini. Enggak apa-apa. Baca aja biar nanti tentang masalah apa orang-orang yang nggak boleh aurat itu Nah, nggak boleh nampak tentang masalah. Iya, ini hampir sama dengan dengan aturan-aturan main dalam ajaran Islam ini malah kalau kita baca. Iya. Nah, mulai ngeles dia kan hampir gitu, Bang. sama. Ya ini Bang mulai ngeles dia kan. Ini ngeles yang gini lah. Kalau ini Yesus mohon maaf, genapi hukum Taurat katanya. Kalau ini jadi rujukan, udahlah kalian malu kalian jadi Kristen. Malu lah, habis.
Habis. Assalamualaikum Ustaz semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indi. Apa kabar? Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baca. Ini iman kita baca, udahlah Ten, udahlah. Malu kalian tuh, ya. Nah ini terus ya itu segenapi hukum Taurat. Udahlah, memang makan batu. Iya. Makanya aku bilang, Red, membaca kitab yang lama, terjemahan dari Taurat itu percuma, nggak diimani sama mereka, nggak dijalankan gitu loh. Lucu memang. Justru apa yang tidak boleh di sini dikerjakan orang tuh. Nggak malu. Iya. Coba aku baca ya, Red ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, kepada orang Israel, bukan kepada klan, dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan. Tuhan ini apa ini ya? Konkordannya apa ini? Coba kita buka yang duanya, Red ya, di strong number katanya Ustadz kayak nama ya, strong number. Kata Tuhan ini mana dia? Ini. Oh, Yehova. Akulah Yehova, itu yang benar. Kenapa harus pakai Tuhan huruf besar, kapital semua? Apa aja pennya? Berarti di sini ini gini bunyinya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Yehova, Allahmu. Allahmu apa pula ini? Allahmu bahasa dari mana ini? Entar dulu. Sudah Yehova, Allahmu lagi ya. Iya, Allahmu Elohim. Definisinya plural dia ya. Artinya ada semacam ini, apa namanya, gelar gitu Bang ya. Gelar dia, gelar. Nah, artinya di sini gini, mungkin lebih tepatnya begini mungkin ya perkiraan saya itu, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Yehova. Ini apa ini terjemahannya, nggak berani pula aku nanti lapor sama tadi. Dah baca Allahmu aja lah. Padahal ini Allah ini punya Tuhan orang Islam ini. Inilah yang menjadi perdebatan sampai sekarang ini, gara-gara kata Allah diambil sama mereka ini kan. Padahal di dalam original teksnya nggak ada kata Allah mereka itu. Aduh. Kalau memang Tuhan ya Tuhan aja gitu loh. Akulah Yehova Tuhanmu, mungkin itu pas. Nah ini Allah ini kan punya orang Islam, proper name ini kan. Nah inilah yang menjadi tidak mempersoalkan. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku. Nah ingat baik-baik nih, peraturannya Tuhan harus kalian lakukan. Dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan. Nah Tuhan kapital semua ini, Red. Apa? Yehova lagi mungkin ini ya. Yehova lagi nih paling. Akulah Yehova ya. Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Tegas lah ini. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah. Huruf Tuhan, huruf kapital semua ini. Padahal ini kan generik nih mungkin ini ya, kalau diterjemahkan. Udah deh, kalau dibaca sendiri itu mah melanggar semuanya sama oten. Nah, percuma kita baca, nggak dijalankan sama mereka, udahlah. Ya. Nggak dibaca aja supaya nanti dia jangan ulang-ulang nih. Biar saya baca nih. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Kerabat yang terdekat. Akulah Tuhan, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Bang Najar udah. Iya. Mamat 1815 itu bukan anak angkat. Goblok. Iya. Itu anak sendiri. Nggak ada anak angkat di sini. Duwe. Kau itu jangan menambahin. Mungkin nggak tahu dia apa anak tiri, nggak tahu dia mungkin. Betul. Kasih tahu dulu Bang Suren, anak tiri itu apa definisinya? Mana paham dia. Nggak paham. Anak Oh, tiri bodoh itu berarti. gini. Ini, Anak Mas, tiri apa, itu alasannya ya, kenapa coba? Anak Ya, tiri, jadi- anak angkat nggak paham kenapa coba? ya, Kan mereka oke. punya aturan, mau anak sendiri ya. Enggak, gitu. Jadi gini ya, anak angkat gini ya. Beda anak angkat, anak tiri, anak kandung gini ya. Kalau satu bapak, Udah Dit, nggak usah diterangkan Dit, karena mereka nggak perlu itu. nanti mereka jadi begoder, Red, kalau tidak aku terangkan, Red. Jadi nggak apa-apa, harus disampaikan ini. Kalau Oh, nggak begoder, satu bapak, lain ibu ya,
kan ada orang itu beristri 2, 3, 4 kan. Nah, kalau satu bapak lain ibu itu kandung namanya. Karena nasabnya jelas ya. Kalau ditanya sama orang, kau itu orang tua siapa? Nama bapakmu siapa? Bang Suret gitu kan. Nama ibu siapa? Jeminten gitu kan. Tanya lagi, nama bapakmu siapa? Bang Suret. Nama ibu siapa? Aminah. Kan beda kan? Tapi kandung itu karena ini dari bapaknya dia kandung. Ya nggak putus itu. Nah itu kalau satu bapak satu ibu kandung juga ya. Nah kalau anak tiri itu begini, satu bapak gimana? Satu ibu lain bapak, itu tiri. Satu bapak lain ibu. Karena mungkin telah meninggal atau telah cerai. Nah, kalau angkat lain lagi, udah macam adopsi lah ya. Nggak ada hubungan kalau angkat, hanya nggak ada hubungan orang lain kali itu. Dan nama bin nggak boleh diganti itu, Red. Sekalipun kita sudah adopsi nggak boleh, dosa dalam Islam. Kalau dalam itu mereka, tadi, kalau mereka itu nggak butuh itu, bagi mereka itu mau anak sendiri, mau anak orang, anak tetangga, sama aja, nggak ada aturan kok. heran ini. Yang ada aturan itu kan di perjanjian lama. Satu keluarga Uzbekistan sakit, Pak Aceh juga lagi sakit kan lagi loh. Ya kan? Udin juga lagi sakit, bininya dipikul orang gitu loh. Wah cemana nih cara oknum aja ini. Lanjut Red. Udahlah, udah terang itu, kita baca benar terang. Jadi tuduhan mereka nanti itulah ya, saya heran. Padahal di situ nggak ada di bilangan angka. Itulah mereka itu. Itu kenapa dia mengatakan kebencian? Ya, kebencian. Nggak ada lah Imamat 18:15 itu di mana angkat. Jangan kau singkapkan aurat istri anak angkatmu, nggak ada. Anakmu ya iyalah. Masa istri anaknya mau diembat? Mana ada? Nggak ada. Anak angkat itu bukan anak. Ya kau jadikan anak angkat ya. Adit tuh jadikan anak angkat bisa. Nah, Adit meninggal, istrinya bisa saya nikahin. Ya nggak apa-apa. Dit, kau jadikan anak angkat ini ya, mana tahu nanti. Ini kadang-kadang memang mereka gini, Red. Mereka itu gini. Luar biasa. Mereka tuh ingin tampil beda dengan orang Islam itu yang mereka mau. Tampil gila. Kalau tampil beda nggak masalah. Tampil gila Ya, ini. Tapi konsekuensinya ini melanggar fitrahnya sebagai manusia. Yang enak dibilang najis, ya. Yang najis dibilang enak jadinya. Contoh Jangan ya, orang menikah. Jangan ingini istri sesamamu. Itu yang ngerjain yang suka sama istri sesamamu itu siapa? Kalian. Itu yang di California itu sekarang udah jadi buronan itu. Bukan itu. Bukan Bang Hendy loh. Yang Cipuden itu Cipuden. Aduh. Jadi kalian itu ngolok-ngolok diri sendiri gitu loh. Mereka ini kasih tahu ayat-ayat ini seperti kita nggak bisa baca ketika dia bilang, oh ini ayat dalam imamat ini. Jadi seperti kita nggak tahu, nggak pernah baca itu. Jadi dipikir berhenti kita di situ, Bang Suret. Ya. Nggak tahu pas dia bilang ayat ini, ayat itu, mau bilang ayat apa bisa langsung kita buka kan? Ada aja. Nah ini Red. Nah ini lagi Red. Ini. Nah ini Adita Talia Suret. Pak Sarung pula. Mana kan? Yang mana? Oh ini. Pak Sarung. Adita Celiang. Nah gitu dong. Mending pelajari dan kaji Al-Bible. Saya nggak mau bilang Alkitab, Al-Bible aja. Karena bahasa Alkitab itu bahasa Al-Quran. Pelajari dan kaji Al-Bible, siapa tahu kamu dapat hidayah dari Roh Kudus. Itu doktrin namanya tuh. Ya. Orang kalau ingin dapat hidayah itu hanya dua modalnya, enggak perlu Roh Kudus, ya. Tapi gini loh, yang sebentar sedikit Red. Orang yang supaya dapat hidayah itu sedikit aja Red, 5 menit ya. Mau belajar, ya, mau mendengarkan orang, merendahkan hati dan jujur. Itu yang dimaksud Roh Kudus, orang yang bersih hatinya. Roh itu ini kan, roh kan, jiwa kan. Nah kudus itu apa? Suci. Orang yang bersih hatinya, jujur, rendah hati, baik hati dan tidak sombong macam Pak Fred ini kan nggak sombong, nggak pernah ngumpat kiri ngumpat kanan. Itu loh Roh Kudus.
Bukan Roh Kudus macam kau, kalau itu doktrin namanya ya. Nggak dikasih kali cara berpikir. Ya jadi Roh Kudus itu roh yang suci ya, orang yang baik. Ya silakan Red, lanjut Red. Oke. Lagi ngomong maestri ini. Ya itu ada Bang Tretor Meong juga itu. Siapa dulu? Oh ya. Kau boleh Assalamualaikum Bang nonton Ted. sekarang. Bang Handi. Kita ngomong aja, udah tahu dia. Mana Bang Handi? Udah nyampe rumah? Kasihan noten-noten ini yang dilihat-lihat ini gimana ya? Kayaknya otaknya betul-betul kesumpat lemak babi gini. Hanya sulit berpikir mempesona. Ini yang dilihat-lihat ini oknum yang saya maksud. Noten yang dilihat-lihat ini otak kesumpat lemak babi, jadi susah berpikir agak sedikit maju. Mainkan lagi Pak sama Ginca tuh. Seru debat lagi. Ini nih, dokter di otak jadi bom bunuh diri. Woi, siapa yang lakukan bom bunuh diri? Hah? Yang lagi bom-boman itu siapa itu agamanya itu? Di Ukraina. Bomnya nggak kecil loh, besar bomnya. Jadi, itu Yosef Paulus pakai otak juga, ya. Yang ngelakuin bom-boman itu siapa? Apa agamanya? Oh itu kan bukan agama. Lah mereka beragama enggak? Hah? Beragama itu? Apa agamanya? Kadang-kadang kedeng-kedeng kalian itu ngeles aja. Emang di sana itu nggak ada yang jadi pendeta? Kenapa pendetanya diam aja? Asik yang di caci maki orang Islam aja. Padahal bomnya kecil. Lihat itu bomnya besar itu. Oh itu bukan agama, bukan agama, ini bukan negara. Makan sewa. Suret, itu kan kenapa meskipun bomnya itu besar pakai nuklir, itu kan sudah digenapi oleh Yesus gitu. Oh ya. Iya betul lu. Nggak pernah tiap takbir. Ya, kalian memang nggak pernah tiap takbir orang pakai ini apa namanya itu salib itu di dadanya. Lagi mau nembak gini ya salibnya. Ya mana mungkin kalian bilang Allahu Akbar orang Kristen kok pakai Allahu Akbar. Tapi ini mohon maaf ya. Apa artinya pakai takbir atau tidak? Tapi bomnya yang meledak itu gede. Wah, ini bentar Red. Ini dia ketinggalan berita jauh ini, nggak pakai Alkitab setelah bom atau kau lihat itu perang Irak itu waktu Saddam Hussein diinvasi. Ya, masalah lagi negara Jepang Hindi yang diinvasi oleh Amerika dan kroco-kroco itu di rudal Tomahawk itu, tahu nggak rudal Tomahawk di Amerika itu ditulis apa itu? Hah? Ada ayatnya, tapi mohon maaf saya nggak usah sebut, kau sing aja lah. Ya, jelas lah ya ditulis bahkan lengkap sama logonya itu. Aduh. Tapi gini, The Way ya, The Way dan kawan-kawan ya. Mau pakai ayat mau tidak ya, walaupun orang bisu sekalipun kalau dia membunuh orang lain, mengebom orang lain itu sesuatu keburukan ya. Mau dia mau pakai ayat mau tidak ya, kami juga nggak mengatakan membunuh diri itu baik, enggak ya, nggak ada. Tetapi siapapun orangnya yang melakukan pembunuhan itu ya tetap keburukan. Kalau kalian mau nyalahkan dengan itu karena agamanya, ya sama. Ini Red. Kita berbicara sejarah aja lah. Politik kan ngelesan kalian yang ngeles, ya. Bukan orang itu. Orang itu tetap dia di lapangan itu pakai doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Apa enggak mereka doa? Oh, kalau nggak percaya tanya aja yang di lapangan sana. Pakai doa enggak ya? Mana mungkin orang Kristen nanti yang lagi perang Bismillahirrahmanirrahim? Ya enggak. Allahu Akbar ya enggak.
Ya orang Muslim kalau semuanya perang baca itu, orang Kristen lain lagi. Atau mungkin kalian kalau udah perang tuh agamanya hilang itu, ditinggal, nggak beragama. Oh berarti Kristen kayak gitu ya. Kalau perang agamanya dibuang gitu. Jadi by the way, mohon maaf ya, jualan kalian kayak gini ini nggak laku, ya. Jualan kalian itu nggak laku, ya. Nggak laku. Apalagi di negara-negara maju, tempat Bang Hendy, negara Amerika sekarang, itu nggak laku. Taunya kami di balik orang-orang yang melakukan seperti ini apa? Tahu, ya. Tahu kami balik orang-orang itu siapa? Ya salah satunya siapa coba? Itu yang lagi lari ke Amerika itu, si Pudin Ibrahim tuh. Dia kan N11 dia itu sebelumnya. Ya dia yang orang-orang kayak gitu yang main lah, makanya itu di Oten sekarang. Di balik mereka siapa? Ya tahu. Ya urusan politik sebetulnya. Ya iya, itu juga urusan politik. Siapa orang yang di atas itu? Bukan urusan agama. Bukan karena agama itu dipakai ya untuk urusan politik. Ngertinya kamu? Jadi nggak laku lah Dewi ya kalau kayak gitu, kalau jualan di sini. Udahlah. Gini ya. Ya kalau teroris itu masih hebat sih. Kenapa coba? Ketimbang kalian itu yang dibunuh teroris, malah temannya yang dibunuh. Gila itu. Tuhannya yang dibunuh. Ini jemaatnya dulu pernah, jemaatnya sendiri yang bakar gereja, Islam yang dimarahin gitu. Kau nggak usah cerita tentang manusia kan. Sedangkan Tuhan aja kalian bunuh. Nggak gini aja Red, fakta sejarah aja lah. Kalau mau bicara sejarah kelautan jujur itu, ya sekarang yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki itu berapa yang meninggal? Berapa mati? Mayoritasnya apa itu? Tahu lah, nggak usah disebutkan Red. Ya. Hitler, Indonesia, apa namanya? Boleh. Terus Inggris, negara paling luas kolonialnya, apa agamanya? Tahu sih, itu sejarah membuktikan loh. Sejarah itu nggak bisa diputarbalikkan, kan? Tahu. Jadi gini, sebetulnya kalianlah yang makan bangkai itu, tapi dituduh orang lain. Ya, itu fakta loh, sejarah itu fakta. Kalian sendiri ini warisan agama yang kalian miliki itu Red, Hitler atas ya. Red, buka Google kosong Red. Buka Google kosong Red. Ini kurang ilmu dia. Buka Google kosong Hitler. Katolik. Profil Hitler. Ketik aja profilnya Hitler gitu lah. Diain aja lah, Dit. Ya, bisa. Profil Hitler. Ngomong ateis gak apa-apa juga, tapi yang penting ada sejarah, gak ada sejarahnya Hitler itu beragama Islam. biar the way itu kan biar bisa mikir gitu loh. Itu biografi itu tadi itu biografinya itu biografi tokohnya Adolf Hitler itu. Tahu apa itu coba. Yang kedua. Kasihan Hitler nih. Apa itu agamanya? Ada agamanya di situ? Sebenarnya kalau teman-teman ini apa istilahnya itu, kalau kita mau hitung-hitungan tentang peperangan, ya harusnya malu lah. Korban-korban yang jatuhan yang disebabkan perang yang dilakukan teman-teman, atau mungkin perang yang
tercatat dalam sejarah itu kan, kalau kita perbandingkan ya gak ada sejarahnya. Siapa tuh yang marah-marah? Kepercayaan agama Adolf Hitler telah menjadi bahan perdebatan. Sejumlah besar wartawan menganggapnya irreligius, anti-Kristen, anti-rohaniawan, dan statistik. Dalam suratan bukti, seperti kritik pedas penolakan vokal terhadap penekanan kekristenan, sebuah pernyataan Bilbao menyatakan kecaman terhadap kekristenan sebagai tahayul berbahaya dan upaya kuat untuk mengurangi pengaruh dan kemerdekaan Kristen di Jerman. Setelah ia naik kekuasaan, para biografer akademik utama Hitler menyatakan bahwa ia adalah irreligius dan memusuhi Kristen. Religius itu nggak beragama. Ya, tak menemukan bukti bahwa dalam tapi itu masih perdebatan kali itu. Iya. Ada kok yang disebut agamanya, ntar ya. Pernah saya baca. Itu kan Iya, itu kan itu dari Kristen. Ya kan nggak mungkin nih orang Jerman. Dari Kristen, teman dia nggak. Itu kan berita yang mereka buat itu untuk mengaburkan. Biasalah itu Bang. Itu sebenarnya Hitler itu agamanya Kristen tuh. Sering dalam beberapa pidato dia itu seperti orang yang religius dan masih percaya dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di berita-berita yang lain itu jelas dikatakan di situ bahwa Hitler itu seorang pengikut Kristus, memang Kristen dia. Itu ada berita-berita yang lain memang mencoba mengamburkan sehingga nggak menyeret-nyeret mereka Kristen. Jadi dibuatlah tidak beragama, irreligius istilah itu kan. Jadi itu ngelesnya mereka itu begitu biasanya. Betul. Jadi ketika kena, jadi langsung mereka ciptakan berita-berita yang ini membela mereka, sehingga nggak kena getahnya. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir kan di Jerman itu antara Muslim sama non-Muslim atau yang lebih jelasnya dengan yang Kristen tuh lebih banyak mana kan? Kita gituin aja. Seumpamanya dia itu bukan Kristen lah, tapi kan rata-rata di sana kan antara Islam dengan kalau dulu saya pernah baca kok dari tes sebelah dia pernah saya baca dulu, cuman tapi kok hilangan itu ya web itu ya. Makanya gitu aja apa itu kata saya tadi itu, meskipun dia bukannya Kristen ya nggak apa-apa juga, tapi agak ada sejarahnya Hitler itu Islam gitulah. Nah, kalau kita lihat memang kalau kita bahas orang dan kita sangkut pautkan ke agama itu repot. Kalau kita mau lihat agama benar atau salah itu bukan dari orangnya, dari kitab sucinya. Dan dari kitab Cina itu baru diimplementasikan oleh pemeluknya, baru kita lihat apa yang menjadi kenyataan gitu. Dan sejarah itu membuktikan, dan bukan sejarah, fakta yang sekarang. Bagaimana sikap orang-orang yang mayoritas konten ya di dalam kehidupan, bagaimana kan nampak ya, bagaimana pula orang-orang yang di suatu negara yang mayoritas Islam dan betul-betul memegang Islam, hukum Islam, bagaimana keadaannya. Nah, itu kan jelas. Kayak hari ini yang mayoritas Kristen seks bebas itu biasa. Ya. Nah, kalau yang mayoritas Islam dan megang hukum Islam, berarti Qatar kemarin kan? Nah, itu nampak jelas. Di situ lihatnya negara-negara yang betul-betul mengambil hukum Islam di dalam kehidupan. Nah, kalau Indonesia nggak jadi patokan karena di Indonesia itu walaupun mayoritas Islam tapi hukum
bukan hukum Tapi Islam memang ini, betul Bang. Red ya. Tadi memang betul loh Red. Memang sejarah ini bisa dibelokkan dia. Saya pernah baca dulu kok beda gitu. Tapi kok nggak ada lagi web itu. Ya. Memang sejarah ini bisa diputar balik. Gitu. Ya gampang kok tulisan. Apalagi kalau Makanya- RT sebelah ya. Ya. Jangan Itu kalau- sejarah. Kalau kita search siapa yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu bukan juga Kristen itu. Orang Islam itu bang. Orang Islam itu ya. Orang Islam itu bang. Kalau kita search nanti siapa agama penjajah yang menjajah kita 350 Oh, tahun. Islam. Islam. ateis Islam. lagi. Islam. Aduh, udah rahasia umum begitulah. Astagfirullahaladzim. Inilah mulut-mulut sampah inilah. Orang lagi dapat musibah ini loh mas. Di sana juga ada orang Kristen bro. Memang babi lu. Ya, Ya, yang meninggal ada juga orang Kristen loh. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Masalah bencana itu Orang aduh. dalam keadaan ini kau kayak gitu kan. Betul-betul babi. Babi lu. Enggak Itulah ada rasa contoh-contoh. bela sungkawa sama sekali lah. Ada. Itulah contoh-contoh mereka kan, ajaran ini orang-orang yang berajaran kasih ini ketika orang musibah diledekin, ya Nggak kan? boleh. Nah, ketika Ya. nanti keluarganya musibah apa mau diledekin begitu? Ya, Memang dia nggak babi. ini nggak berotak mereka nih. Jadi Oh, babi gini lo. kan inilah kemanusiaannya mereka tuh masih apa ya, masih Ada dia bukan labil. manusia. apalagi kan di dalam saudara kita kan memang nggak ada aturannya kan. Kau pikir Memang di- nggak kau jelas. pikir Kita ini itu kita yang ada aturannya saja, yang ada syariatnya saja. Terkadang itu egoisnya, kemanusiaannya saja gitu lebih mengalah kan gitu loh. Sikap kemanusiaannya, Pak. egoisnya. Ya. Apalagi yang mereka nggak punya bagaimana aturan. perasaan orang Kristen yang sekarang ada di Turki dengan orang yang Mana- kayak gini. Mana Ya. tahu dia Red kayak gitu. Gak ngerti. Dia nggak- Nggak tahu dia berapa gereja tuh yang hancur di sana. Memang bodoh memang orang ini. Ya makanya kan gitu. Sebelum kita berbicara harusnya kan dipikir juga kan apa dia itu semua muslim atau ada sebagian yang saudaranya dia kan harusnya kan gitu Pak. kan kalau dia Banyak gereja, banyak Kristen di sana memang. seharusnya kan ya kalau kita mau jujur yang Kristen yang pertama disebut Kristen kan di sono kan gitu loh tempat Iya, bersejarahnya mereka kita harusnya Paulus mereka itu dari sana itu. lah iya harusnya kan Monggo. mati kan kalau nggak ada Antioquia kan gimana kan gitu loh Mhm. seharusnya kita yang seneng-seneng lah gitu loh Ya. nggak punya Nggak hubungan di kesana. sana ternyata saudara Kita kita yang kesana lah ya. Tapi siapapun orang yang lagi dalam keadaan kena bencana, diolok-olok, Betul. itu bukan manusia. Enggak, Betul. Sepakat. Mau agama apapun Red ya atas nama Iya, kemanusiaan ya. agama bahkan bukan kalau andai kan di sana itu tempat tinggal binatang dan kena angin ataupun kena gempa dan binatang-binatang itu pada mati atau luka, itu ada yang ngolok-ngolok. Itu manusia, bukan Memang manusia. betul-betul anu mereka ini kayak makanya ini terlalu banyak halu ya diajarkan itu saksi halu ketemu ini ketemu Tuhan ini loh ya apa ya. Tidak punya hati nurani. Ya betul. Nggak ada. tapi mungkin ya sebagian individu aja itu mungkin nggak usah direken aja dibaca aja nggak semuanya kan mungkin ada ya gitu loh ada sebagian mungkin Nah ini saking, ya saking, oknum-oknum yang dilihat ini ya saya maksud ini. saking penasaran sama Adit sama Bang Suret ini gitu loh cuman mereka nggak berani untuk tampil untuk masuk gitu coba mereka tampil ngomong bener-bener apa sih unek-uneknya sama Adit sama Bang Suret ini kan gitu diungkapin biar gak jadi jerawat gitu. Ya paling tidak dari sisi kemanusiaan aja lah. Kan nanti kan kita lihat juga kan itu nggak semua orang Islam ya kan ya memang sih mayoritas ya yang nggak semuanya orang Islam juga sih yang jadi korban. Apalagi nih mulai sumbangan Kristen ditolak.
Kalau sumbangannya Pausang tolak wajar. Masa dia habis menghujat nabi kami, menghujat agama kami, terus dia kumpul-kumpul duit kasih orang Islam. Jadi tolaklah kalau punya Pausang. Makanya kalau mau jadi orang baik, baik sekalian. Jangan dicampur antara kebaikan dengan keburukan, tuh nggak bisa menyatu. Udahlah ya. Bagaimana bisa uang donasi dari hasil hujatan Islam dikasih orang Islam, tuh nggak bisa bro. Nggak bisa. Ya ibarat air bersih satu bak ya, ketetesan noda tetes kotor yang bersih. Makanya kalau uang didapat dengan cara yang baik, dikasih ke tempat yang baik itu mantap. Kalau uang hasil menghujat diarahkan ke tempat yang baik, macam mana? Tapi ya maklum lah ya, kalian itu ya nggak bisa berpikir sampai jauh itu, nggak sanggup kalian. Kalian tuh hanya tahu ya, percaya Mr. Y jadi pasti masuk surga gitu kan. Habis itu halu bertemu Tuhan, ya kan? Apalagi digendong sama Tuhan. Ya milih. Dapat penglihatan. Habis sakit berdoa sama Tuhan sembuh gitu kan. Pak Aceh kan sembuh di doa dari kemarin itu. Deh. Macam benar aja hidup kalian itu. Udahlah, yang real aja lah kita hidup. Yang real, punya empati kepada orang, kepada binatang, bukan hanya kepada orang, kepada binatang. Kalau memang dalam keadaan ini punya empati, ya. Jadi makhluk-makhluk di sekitar kita itu hormat kepada kita, sayang sama kita. Itu orang Kristen katanya paling banyak menyumbang itu bang untuk Palestina tuh. Ya bang, dia kan aja lah, ya biar senang hatinya lah. Padahal yang membuat Palestina itu semakin menderita negara-negara Kristen itu juga lah. Aduh, aneh-aneh saja orang di live chat ini. Hasil menghujat Islam disumbangkan ke orang Islam. Mikir ten. betul. Yang di Cianjur itu sumbang ini kristenisasi yang ditolak. Ya. Tapi gini lah ya, the way yang Kristen yang lain. Di sini kita ini diskusi agama, ya. Diskusi ya mana sih yang masuk akal kan begitu. Jadi janganlah sampai ada orang ya karena agamanya beda sama kita lagi kena celaka kan olok-olok. Red, mohon maaf saya potong sebentar. Ini dia bisa ngomong gitu karena apa? Karena dia belum merasakan gempa. Kalau kita yang sudah merasakan gempa ini gimana ya? Bisa merasakan penderitaan di sana. Gempa 7,5 itu nggak main-main. Di tempat saya aja kemarin tuh 7,0 itu Red, waktu gempa Lombok. Tahu cara goyang itu Red? Bukan goyang ke kiri ke kanan itu enggak Red. Ke kiri ke kanan ke atas ke bawah gitu loh. Macam dibrek gitu loh. Itu yang bikin banyak rumah roboh. Itu saya rasa kalau orang-orang yang sudah merasakan kayak di Sulawesi, kayak di Cianjur itu, mereka pasti bisa merasakan ceritanya itu. Karena mereka sudah mengalami. Jadi jangan kalian bilang jangan. Sekalipun itu berbeda agama, jangan. Bahkan sekalipun mungkin musuh, Dit. Ya kalau orang kena bencana, banjir, kena gempa, walaupun musuh, itu kalau perang, musuh itu kena gempa itu nggak batal itu perang itu, bukan ini gitu. Jadi, aduh, orang-orang yang mengolok-olok, orang yang kena bencana itu memang bukan manusia, bukan. Bukan sama sekali. Janganlah sampai kita seperti itu. Ya cukup di manusia tolol itu tadi. Kayak gempa di negara mana kemarin kan? Di Jepang itu.
Selu-selu aja. Ya, karena sifat empati itu enggak, bahkan binatang aja pun bisa berempati gitu loh. Coba kita tengok itu di TV itu ya, di YouTube itu ada anjing pun yang bisa berempati, ya. Bisa dia menolong Mereka nggak orang ada tatanan bagaimana ini hablum minallah seperti kita hablum minannas. Jadi bagaimana kerangka berhubungan kita dengan manusia, bagaimana dengan Allah. Mereka nggak ada ajaran begitu, Bang Suret, mungkin ya. Sehingga ketika ada manusia kena musibah begitu, ya mereka ponis-ponis saja begitu. Jadi di kita nggak mana ada istilah orang Kristen, orang Hindu ketika musibah begitu. Kalau mereka itu memang harus kita tolong dan kita mampu menolong, kita wajib menolong mereka. Kita berempati dengan mereka, bukan malah menghina, mengejek mereka ketika mereka itu berada dalam musibah begitu. Kalau ada orang-orang yang mengaku dari ajaran kasih, kemudian ketika ada manusia, sebagai segolongan manusia mengalami musibah seperti ini, mereka hujat, mereka ejek, itu perlu dipertanyakan lagi ajaran kasih yang bagaimana. Ini nampak sekali lah adab dan moral mereka itu masih terbelakang, tertinggal jauh sekali itu dari umat Islam. Kalau betul-betul seperti yang di live chat ini. Tapi saya pikir ada banyak kawan-kawan Kristen lain yang saya pikir nggak seperti ini. Ini orang salah paham, gagal paham menurut saya nih. Kayak Dewi dan kocru yang di sini nih. Iya, betul Bang. Dia bilang ini, dia pakai istilah-istilah Islam ini. Salib itu hablum minannas, hablum minallah katanya. Padahal karena ada pendeta, sebentar Bang, sedikit lagi. Padahal menurut pendetanya mereka menjelaskan itu lambang kutub katanya. Tapi Dewi menjawab berbeda. Serius. Karena memang ada ayatnya di Galatia 3:13 itu kan. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Bagaimana pula dia bisa mengatakan itu hablum minannas, hablum minallah. Jadi ceritanya itu nggak sesuai dengan apa yang diyakini atau percaya ya. Biasanya yang tertulis itu orang mati di kayu salib itu adalah terkutuk. Ini malah ada hablum minannas, hablum minallah. Mereka ini Bang Treton mau cari remis doang, mereka bisa, tapi nggak dapat kalau sekalipun remis itu. Nanti ujung-ujungnya sudah digenapi kan gitu. Kalau sudah mentok digenapi ya. Repot. Selesai Bang ya. Ujung-ujungnya ke situ kalau sudah mentok. Yang jadi tameng terus yes terus gitu. Itu kan biasanya kan kalau Dewi nulis barusan hablum minannas, hablum minallah itu kan dua jalur. Tapi saya kayaknya kalau model salib kan nggak harus model hati kan gitu juga ya Dit ya. Ada kan model-model yang lain kan ya. Gimana kalau yang bukan kayak gitu? Ada kayaknya, saya pernah lihat model-model salib itu. Nah ini Dewi ini Bang, hukum satu, kasihlah Tuhanmu. Nah, kau tidak masuk Tuhanmu, ada Yesus jadi Tuhan kau. Iya. Kasihlah sesamamu. Ya, kasihlah Waktu Yesus digebuk itu satu orang pun nggak ada yang mengasihi itu, ya nggak ada yang membela tuh. Lari semua tuh, bohong. Mana pengikutnya itu, harusnya pengikut pertama itu lebih radikal dalam mengasihi Yesus. Ketika Yesus disalib, disiksa begitu, mana tuh? Lari semua tuh. Ya itu Bang yang dicontohkan Saipudin sekarang itu. Maka ya apalagi mereka ini murid keberapa nih, murid nggak jelas semua nih. Bagaimana cara mengasihi Tuhannya? Betul. Makanya mungkin Bang gitu, Nasar. Bang. Makanya saya katakan gini Bang. Justru saya lebih salut Bang Aceh. Ya mau mikul salib dia 6 tahun. Udin nggak mau mikul salib dia. Oh, model Udin ya, lari ya. Lari keluar negeri dia. Bininya yang dipikul. Jadi apa istilahnya, iman bohongan ini.
Bohong betul. Bohong, iya. Memang kalau dia sudah percaya mantep hatinya itu segala apa rintangan apapun harus dihadapi. Ya itu kayak Pak Kaci itu. Ini jadi dilulukan sama saudara-saudara kita. Malah dia lari kan? Gimana ya sama napol muka sendiri kan gitu. Gak enak lah. Jadi katanya kita itu sabilillahnya itu kurang sabilillah. Jadi percaya sama Tuhan tapi bohong gitu. Hidup matinya Tuhan, bohong dia. Mana tadi? Nah ini, coba kita bacain apa sih? Ini ada request bang. Aditya baca Lukas 10:27. Hablum minallah, hablum minannas katanya. Oke lah, coba kita baca ya. Jangan-jangan ini apa ya? Kita dulu. Ini ekspresi luar biasa ini. Oke, coba kita baca ya. Kita turuti aja lah. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kau kasih Tuhan Allahmu, jangan kau tuhankan Yesus, ya kan? Iya kan? Karena di dalam Yohanes ini, Yohanes 17, ini kalau kau kasih Tuhan Allahmu, ikuti kata Yesus gitu loh. Nah ini, kalau kau ingin masih Tuhan Allahmu begini. Nah ini dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah utus. Selesai, tak perlu tafsir. Kelihatan ya? Ya jelas kalau itu kan sudah jelas memang. Itu kan sudah memang yang harus dikasih itu kan Tuhannya bukan Yesus. Kan Tuhan mana ada itu kan kata-kata Yesus kan nggak ada kan sudah jelas. Nggak butuh digenapi lagi. Nggak butuh tafsir itu sudah jelas. Iya, sudah jelas itu. Ngapain yang sudah jelas Kadang-kadang yang jelas? Kadang-kadang katanya Tuhan nggak boleh dibela, lah itu Tuhan dikasihin mana? Lengket. Oh Tuhan kami nggak perlu dibela, lah itu Tuhan dikasihin lagi. Mana itu? Ini kasih versi apa ini? Kasih dikasihani atau kasih apa? Tuhan nggak perlu dibela, tapi disakit. Tuhan nggak perlu dikutuk. Marah dong. Terkutuk lah. Benar kata Bang Hendi, mereka dirapu dalam beriman. Kace Tuhannya Udin, janganlah. Pak Kace itu Tuhannya Yesus bro, ya. Dia sekarang lagi mikul salib. Ya seharusnya noten donasinya harus tepat sasaran lah ya, langsung ke keluarganya Kace. Jangan jangan pakai pihak ketiga, ya kan? Kayak jangan dilewat Udin segala macam. Itu kan yang $500.000 itu kan katanya ribut-ribut, nggak nyampe. Rabu itu yang dikit-dikit lapor katanya. Yang lapor Udin itu bukan orang Islam tuh. Aduh. Yang lapor Udin itu bukan orang Islam. Yang pertama itu ada yang perempuan itu loh. Sebenarnya kalau kita punya apa ya toko-toko yang kayak Pak Udin itu kan harusnya kan malu kan saudara-saudara kita. Ya mungkin nggak semuanya lah, nggak semuanya yang merasa setuju dengan Pak Jong, Pak Zong sama Pak Udin itu. Tapi kan kalau ada sebagian saudara-saudara kita yang bahkan mengeluhkan mereka itu kan seharusnya kan malu. Katanya tadi mengasihi sesamanya kan, nggak memandang itu agama. Tapi kok perbuatannya kan nggak bagus kayak gitu. Dan kebetulan mereka itu kan tokoh dari suatu kepercayaan. Malah sama orang-orang tertentu lah yang nggak mau ngomongin yang semuanya. Saya yakin nggak semuanya yang setuju dengan Pak Udin sama itu Urjong itu. Tapi kalau yang setuju, bagi yang setuju ini kok setuju kan gimana pemikirannya gitu. Harusnya dikasih sama manusia itu kan
harus toleransi, mana malah malah ikut-ikutan menghujat kan gitu. Red, itu banyak jemaat di live chat Red. Kan kota si Red. Red, Disortir aja deh. Kalau kalau ada di saudara-saudara kita itu biar ada obrolan lah. Lihat chatnya aduh saudara-saudara bang, kita. kalau mereka naik nanti pusing bang. Pusingnya di sini. Dibaca aja Oh, kan iya. iya kan dari saudara kita kan kayak apa gitu loh. Betul. Soalnya kalau naik bang, satu Mas- dibilang tiga dibilang satu, itu yang saya bikin pusing gitu loh. Iya kan, baca komennya aja yang lucu-lucu itu. Ya sejenisnya. Oh betul Aditya Taliang. Mereka ini siapa ya? Yesus mungkin ini maksudnya. Mereka pengajar teladan kami yang sempurna dan Yesus Kristus. Ya kalau kalian panutannya Yesus yang sempurna, Yesus kan nggak kawin itu, janganlah kalian kawin. Ya kan? Yesus sunat, kalian nggak sunat malah. Aduh, macam mana ini? Yang nama suri teladan ini kan panutan kan? Sebut terus nih. Ini kan sama Napol sendiri nih. Siapa ini bro Iya. Abe ini? Yesus Yesus puasa juga 40 hari kayaknya. Yesus juga makan babi, kalian babi sedap. Ayo terus adit. Iya, Yesus dikapat pakai kain lenan, kalian pakai ini jasa segala macam alasan apa lah kan gitu. Aduh. Yesus pakai jubah. Yesus Kalian pakai jubah. ya kan mereka Orang orang pakai tunggal jubah Bang. dikatakan drone. Lucu kan? Yesus rambutnya gondong. Pakai jenggot, pakai jubah. Di mana itu? Sujud, berpuasa, khitan, apalagi itu. Waduh banyak lagi itu. Jadi katanya siapa itu? Kalau katanya itu Ahmad Dedan itu, kalau kamu itu menganggap cinta sama Yesus, kita itu lebih cinta sama apa ya? Kalau kamu itu merasa Kristen, kita lebih Kristen kan gitu kan? Iya Kalau betul. kita sama-sama ikuti Yesus. Betul Bang, kasihan Yesus yang gini loh. Yesus dicoba iblis di padang gurun. Orang Islam dibilang kadal gurun. Aduh, tega kali kalian. Ya kan? Yesus itu dicoba iblis di padang gurun loh. Malah kita umat Islam dituduh kita nih kadal gurun sama mereka. Aduh. Dan nanti jawabnya gini itu kan bukan Arab, itu di Israel, di Palestina, di Israel bukan Arab. Ya, tapi kan di sana juga padang gurun. Buktinya Iya Yesus jawabannya di padang iya kan gurun. sama aja. Wong Israel sama Arab itu kan satu tempat gitu aja. Kan itu jawabannya bisa Ada ayatnya Bang. Yesus dicoba iblis di padang gurun. Iya. Tahu. Iya. Saya apa ini? Saya puasa tapi tidak diumumkan pakai toa. Ya iyalah, bagaimana diumumkan pakai toa kalau Yeskiel? Banyak maksudnya bagaimana ini? Red. Ya janganlah pakai toa kalau Yeskiel. Gitu. Macam mana ten? Bohong sama dengan bohong itu dia. Masih aja ngeles loh. Iblisnya Pak, yang diturun katanya. Puasa itu kan urusan manusia dengan Tuhannya. Yang jelas-jelas aja, yang sujud, yang sunat aja nggak dikerjain, apalagi yang nggak kelihatan. Yang kelihatan aja nggak dikerjain. Yang bisa dilihat aja nggak dikerjain, apalagi nggak kelihatan kan gitu. Ini ngomong kosong barusan itu. Pokoknya mereka tuh Bang, kalau yang agak berat-berat itu diputar sama mereka. Kalau yang ringan-ringan itu, mantap kali nafsirnya. Kalau yang agak berat-berat dikit itu udahlah mulai saya kan kiri kanan kita dijak putar. Aduh, Ya itu kan andalannya tadi itu tergenapi. tergenapi. Padahal mereka sendiri yang menggenapi. Yesusnya nggak pernah menggenapi. Masih melakukan hukum Taurat. Tapi mereka sendiri yang menggenapi. Coba kalau yang agak berat-berat itu mesti ngeles sunat gitu kan, ngeles. Oh itu untuk Yahudi. Kita nih Yahudi rohani katanya kan. Memang sakit kok sunat tuh. Ya kan? Giliran berpuasa apa itu yang hari Sabat itu, oh itu berat itu. Nah, mereka digenapi. Giliran ini
hukum mata ganti mata itu kan ada itu kan. Berat itu kan, ngeri itu, berat itu, tegas itu bukan ngeri, tegas ya, bagus itu sebenarnya. Supaya manusia itu ada efek jerahnya kan. Karena hukum Musa itu bagus itu sebenarnya. Bahkan syariatnya Nabi Musa itu lebih keras daripada syariatnya Nabi Muhammad. Nah mereka nggak mau itu, sudah digenapi bang. Tapi orang Yahudi masih melaksanakan itu kan sampai sekarang. Mimpi kalau dia ikut Yesus. Apa yang diikuti? Kalau kita mikir ya, kita kan cuma berpikir saja ya. Kita istilahnya kan kita obrolan. Yang kita yang ngomongan barusan itu yang siapa itu? Yang ngaku puasa tapi tidak disiaran di tua. Yang ngomongin kita ini saja ya, yang sudah jelas-jelas kita ini aturannya ada sudah jelas, masih berlaku, bahkan masih orang banyak yang melakukan itu seperti puasa itu. Ada saja sebagian kelompok dari kita itu yang mohon maaf ya, yang nggak ikut aturan kan gitu kan. Apalagi gini, saudara kita ini di satu tempat daerah timur kan bilang di daerah Israel itu kan daerah timur yang notabene di negara beragama, karena agama itu kan memang turunnya di daerah timur kan, ada timur kan, makanya nggak cocok ketika ada timur tuh di bawah ke utara ke barat sana dan timbulnya di sana di Romawi itu. Masa mungkin orang kebiasaannya nggak sama, adatnya nggak sama, bisa cocok sama orang yang di barat kan nggak mungkin juga. Makanya apa yang dilakukan Yesus itu dari mereka itu ada yang sebagian yang nggak dilakukan kan gitu. Tradisi timur itu masuk ke tradisi barat nggak cocok, memang nggak cocok. Makanya bisa kita pikirkan kayak gitu. Yang kebiasaan orang timur saja, orang timurnya sendiri itu terkadang nggak ikut, apalagi ini diambil ke orang barat kan gitu, diadopsi ke orang barat kan. Dan kebetulan yang waktu dulu lahirnya saudara kita ini di daerah timur, diangkut ke daerah barat, kan itu kan lucu kan. Ya itu lebih ribet itu. Makanya ada di saudara-saudara kita ini kan ada yang kayak tadi cuman ngomong menteladani saja, padahal dalam praktiknya kan banyak yang tak menteladani. Yaitu sudah tergenapi mungkin. Ya itu bang, Yesus menggenapi hukum Tauratnya. Ini kan lucu kan? Ya oke lah, memang kita percayalah Yesus itu sempurna melakukan hukum Taurat. Lah kalian katanya suri toladan, macam mana pula kalian tidak ikut? Aneh-aneh aja kalian. Nah katanya suri toladan. Yesus betul itu, saya setuju. Yesus Kristus sempurna melaksanakan hukum Taurat, betul, sunat dan segala macam kan. Tapi kalian malah mengingkarinya gitu. Aduh. Andai gini Dit, andai kita berandai-andai. Andai rujukan utamanya tetap masih ada di daerah Palestina atau daerah ya Turki itu aja lah. Ini masih cocok nih. Masih ada hubungan. Ini pusatnya itu kan sudah di luar daerah itu kan. Sudah ada di Romawi sana. Kan kebetulan orang timur sama orang barat kan beda cerita kan. Makanya sudah sewajarnya yang tadinya sudah gitu ketika ke barat itu modelnya jadi berubah B kan gitu. Karena memang lain peradaban, lain itu budaya timur sama budaya barat. Kan sampai sekarang pun budaya timur sama budaya barat kan masih tetap berbenturan, memang kayak gitu. Apalagi yang dulu belum ada internet, belum ada informasi apa-apa. Kan gitu. Kan kita sudah tahu semua kalau daerah barat, daerah Romawi dan sekitarnya itu kan di sana kan pagan. Yang bertuhan itu kan daerah-daerah timur doang kan. Kalau kita baca-baca sejarah. Memang lahirnya apa itu? Ketuhanan memang daerah-daerah timur itu kan. Kalau yang di daerah-daerah barat kan nggak ada. Yang ada di sana kan cuma perang, sejarah perang kan gitu kan. Jadi wajar ketika dari timur diadopsi ke barat, yang di timur ada semacam khitan, ada semacam puasa, ada semacam ya yang disebutkan, ketika diambil ke barat disebarkan lagi dalam bentuk yang lain kan gitu.
Betul bang. Apalagi Dewa ini tega kali dia bilang ya. Hanya iblis yang bila minta disembah katanya. Kasihan kali ini. Kapan iblis minta disembah? Tanya sama Dewi. Kapan iblis minta disembah? Sabar dulu bang. Makanya kita baca ayatnya. Kasihan nih. Tega kali Dewa ini menuduh iblis itu. Kita baca dulu Dewa ya. Nuduh-nuduh Ya. iblis, marah iblis Ya, habis kau tetapi Dewi. Yesus berkata kepadanya, ya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Masa Allah kau bilang iblis itu, ya baiklah. Gak boleh gitu bro. Jangan kau bilang iblis. Itu ada tertulis engkau Iya. harus menyembah Tuhan Allahmu. Iya. Bukan aku itu dik. Orang lain yang disuruh sembah itu. Masa dia bilang iblis itu, kepada dia. Hanya keterlaluan kepada Dewi ini. aku. Bukan hanya kepada aku, hanya kepada dia. Jadi wajar kalau orang nggak menyembah Yesus itu wajar karena Yesus sendiri ngomong gitu. Keterlaluan dia Dewi ini. Orang lain yang disuruh sembah kan. Jadi kalau nanti Yesus menggugat, kita gugat balik aja. Kenapa Ya, lu betul. kenapa lu masih muter-muter sih? Kenapa masih hanya pakai dia? Kok nggak pakai aku aja? Betul bang, sepakat. Tega kali Dewi ini. Memang keterlaluan Dewi ini. Nanti iblis marah lu sama Dewi. Gak pernah rasanya iblis terus minta sama kitabnya disembah. sendiri. Udah biasanya kan Dewi biasanya gabung ke sama Ginca. Itu yang kemarin Ginca sama siapa? Ginting sama Pak A itu kemana? itu? Saya kan mau bang, sampai bang, iklan dulu bang, mumpung ada Dewi bang, iklan dulu bang ya, bentar bang ya. Tahu, Bang. Yang mana tadi video dia ya, yang ini kayaknya. Bentar dulu, skip. Ah ini. Lagi jelasin masih ngoceh aja goblok. Wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Wes angel. Buka yang lagi 1 Korintus 15 buka. Buka, Ki, buka Ki. 1 Korintus 15 ayat 50. Udah 2 orang yang goblok ini. Saya bagian saya terakhir ya. Goblok ini memang ini satu nih. Saya terakhir ya. Goblok. Itulah cara Mana? Goblok. jadi Oh, Dewi lupa ini- maksud sendiri. Goblok tuh, Pak. Goblok. Goblok, baca ayat yang bisa baca lo. Ayo baca. Buka. 1 Korintus 15 50. Goblok. Buka. 50, coba baca. wes angel. yang, Angel temen yang siswa minggu itu Kak, yang mana itu Angel dik? temen tuturamu. Wes angel. Udah aku bacakan tadi goblok. Udah kelas anak sekolah minggu diisi goblok si idiot, so tau lah tuh. Ini aku bacakan. Baca bahasa Indonesia dia kagak ngerti. Saudara-saudara, aku dengerin, saudara-saudara. Alat tubuh yang dijadikan oleh daging dan darah tidak dapat masuk dunia baru. Goblok. Ayat berapa? 1 Korintus 15 50. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bumi baru dari Hong Kong lo. Idiot lo. Goblok. Tak normal, tak perlu dipertanyakan itu. Cukup Jadi, saja. jadi yang waras yang mana ini? Yang pintar yang mana? Yang sama-sama bilangin goblok. Yang mana ini? Yang kita yang ikut-ikutan juga ikut goblok ini. Sekolah minggu. Yang mana yang sekolah minggu sama-sama sekolah minggu? Yang sama-sama sekolah minggu. Gak ada Senin sampai Sabtunya kan? Sama-sama Bang Teton minggu. Beong, gara-gara video itu Gincak gak pernah muncul lagi lo. Diundang aja Dit. Saya juga tumben kemarin saya kemarin tertidur sih. Saya itu loh, kenapa sih Ginca kok sampai segitunya? Biasanya kan dia nggak kayak gitu. Waduh, ini sih kayaknya dendam kesumat sama Pak Aha ini. Iya, gara-gara mereka berdua itu loh sampai ketidur saya itu. Bahasa rohnya keluar semua tadi itu.
Ngomong Itu- goblok mantap ya. Itu mau ngasih apa kalau kayak gitu? Apa yang dikasih? Kalau sama aja nggak dikasih, apalagi orang lain. Ya paha tuh tua lu sebenarnya orang kasihan. Ya, meskipun mungkin apa istilahnya berbeda lah, wong sama-sama satu jurusan lah. Setidaknya kan dihormati, sudah tua paha itu kan, digoblok-goblokin sama Dwi sama Ginti. Enggak, gini Bang, itu kan tes psikologisnya Dewi kan, begitu disetak paha saya sempat berpikir gini, oh paling paha ini langsung ciut gitu kan, langsung diam saya pikir kan, ternyata enggak, tambah dipala sama apa idiot. Ternyata paha ke bawah juga loh. Tambahan juga ya, memang paha memang tambahan juga. Kemana Dwi? Nggak komen lagi tuh Dwi. Ya Dewi, makanya berangkat dari itu Dewi ya. Karena tidak minta disembah itu akhirnya terjadilah banyak denom di kalian. Makanya banyak yang mualaf. Yang namanya konsep ketuhanan dalam beragama itu harus tegas. Gitu loh. Ini dia Bil. Harus tegas, nggak boleh dulu, ya. ngomong-ngomong. Kau mengatakan yang minta hanya iblis. Di mana iblis mengatakan dirinya minta disembah? Gak ada. Ya. Gak ada. Justru begini, kalau kalian mengikuti Yesus, apa yang dibilang Yesus itu kalian ikuti. Apa kata Yesus? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Yesus nyembah Allah, ya sembahlah Tuhan Allah yang esa kan. Ini ya itu tadi, kalian itu kadang-kadang ya kedeng-kedeng lah Jadi katanya. maksudnya The Weir gini Mas Red. Yang kan di ayat yang di situ disebutkan yang minta disembah kan iblis kan, Yesus ketika di bawah itu kan disuruh untuk percaya kepada iblis itu. Dan sedangkan Yesus sendiri nggak pernah dia itu minta untuk disembah kan, karena ya memang dia bukan Tuhan. Yang bahkan yang barusan yang ditampilkan oleh Adit itu kan orang lain, oknum lain yang disuruh disembah kan. Jangankan Yesus Bang, iblis juga nggak pernah minta disembah. Nggak pernah saya dengar iblis minta disembah. Apalagi kalau di kita di Islam itu, iblis itu kalau sama menyembah dia tetap menyembah Tuhan ya. Iblis Iya. kan kalau di kita itu nggak mau sujud ke Adam saja, itu persoalannya. Ya, makanya Kalau kan dia itu kan mau membenturkan yang awalnya itu Yesus disuruh percaya sama iblis di percayaan mereka itu yang tertulis, membenturkan digabung dengan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, maksudnya gitu. Kalau di Quran kan sudah jelas Tuhannya sembahlah aku, jelas memang ada Tuhannya itu. Tuhannya ini sembahlah aku. Jadi kalau nggak ramang-ramang, nggak ketuhanan itu sudah jelas memang. Betul, artinya gini Bang. Perintahnya. Sedangkan di saudara kita kan nggak ada kan. Betul, artinya kita Itu beragama Bang ya. Kalau terkait konsep ketuhanan itu harus tegas, nggak boleh ngambang dia. Iya. Nggak boleh, Makanya kan harus itu. tegas. Nah, makanya kan sudah jelas kalau di perintah mengenalkan diri dan perintahnya di Islam kan sudah jelas. Loh, saya sembahlah saya karena saya Tuhan kan gitu. Kalau di saudara kita kan nggak ada, malah barusan yang disebutkan itu kan orang lain lah yang disuruh sembah sama Yesus itu kan, bukan dirinya sendiri. Makanya nanti kalau Yesus benar-benar Tuhan, kita gugat gitu loh. Kenapa nggak secara gamblang gitu? Kenapa nggak ngaku aja kalau Makanya itu tinggal nunggu punah aja ayat sebelah itu Bang. Karena itu tadi konsep ketuhanannya Ya, nggak iya. ada ketegasan, nunggu punah aja. Makanya jangan salahin orang yang nggak ikut gitu. Makanya mulai nampak kan kepunahan, mulai nampak. Orang ini menyembah yang sesuatu yang nggak ada suruhan. Kan Yesus suruh sembah Allah. Mereka nggak mau sembah Allah, mereka malah sembah Yesus. Padahal sembah Yesus itu nggak ada suruhan. Memang goblok. Jadi Tapi begini. kita itu kan masih punya jawaban. Kenapa sih kan gitu loh. Kalau semuanya yang benar Islam
sudah ada, kenapa kamu nggak? Kan mereka nggak punya alasan kan? Saudara kita nggak punya alasan, sudah dijelasin ini saya sembahyang saya, kenapa masih belum nggak ikut? Kalau kita kan kenapa nggak ikut? Wong kamu nggak ngomong secara jelas, nggak jelas ucapannya kan gitu kan? Suruh ngomong ke Yesus, ya. Itulah cuman obrolan saja kan. Apa Bang Suren? Ya, Bang kalau Suren mau kita ngomong tahu- apa tadi? Yang kita tahu sendiri yang disalib itu sendiri kan ya bukan Yesus. Jadi dia nyembah apa? Ya kan? Menurut mereka yang disalib kan Yesus. Ya kan? Tapi secara apa ya? Kalau secara Islam itu kan bukan kan? Berarti yang siapa? Kan bukan Yesus juga. Tapi enggak sejauh dari itulah. Kalau mereka bahwasanya mereka adalah pengikut Yesus. Seharusnya kalau kita itu mengatakan mengikuti seseorang kan tentu saja kita mengikuti apa yang disuruhnya, apa yang dicontohkan. Karena mereka ini dari Yesus itu apa yang dicontohkan Yesus yang diikuti dia. Gini Red, justru gini Red, ini kata Dewa gini kan. Justru itu menunjukkan kalau Yesus itu nggak mau bukan Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena memang dia tak pernah berani ngaku hal itu, karena memang dia menyadari pasti akan dimurkai sama Sang Pencipta. Gak bakalan bilang seperti itu. Makanya kata Al-Quran itu apa? Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada umatmu gitu Red ya? Umatmu, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Maka langsung dijawab oleh Nabi Isa, Maha suci Allah, jika aku pernah mengatakan hal demikian engkau lebih mengetahui. Dibantah sama Nabi Isa kan. Makanya di kitab mereka itu enggak apa ya, karena memang Allah itu menjaga ya perkataan Nabi itu. Enggak ada tertulis di kitab mereka itu, enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Itu katanya Dewi itu Yesus nggak mau seperti iblis. Kalau kata-kata seperti iblis itu berarti lebih dulu mana antara Yesus sama iblis itu kan? Biasanya kalau seperti itu berarti mengidolakan orang lain kan, yang lebih senior atau yang lebih ibaratnya kalau jadi pengen siapa jadi dokter kayak itu kan gitu kan? Ah, betul. Ini lagi. Ini tadi tetap kontradiksi dengan apa yang dikatakan. Tetap enggak kontradiksi. Yesus nggak perlu berkuat, tapi dengan perbuatan. Kau ikut nggak perbuatan Yesus? Nggak ada sama sekali. Yesus sunat, kau kulup. Macam Yesus katanya nggak kawin, kau kawin. Nah, kau Dia kawin. Bohong aja, hoak dulu itu mah. Jadi repot. Saudara-saudara kita itu jadi repot. Maju kena, mundur kena gitu. Yesus dikatakan nggak kawin, mau ikut Yesus, kita pengen kawin gitu. Yesus dikatakan kawin, malah Yesus ada yang disalib. sebagian nggak kawin gitu. Yesus disalib, dia mau disalib nggak dia? Boro-boro. Boro-boro bang. Sunat aja nggak mau. Sakit bisul sedikit aja doanya panjang kali bang. Nggak deh. Kalau mau Boro-boro disalib, disunat aja pun moh. Kalau mau disalib mau tuh, saya salib ini suka saya. Loh. Saya siapkan salibnya. Nah, ini kan pernyataan orang-orang konyol. Tindakan Yesus bukan tindakan pengikutnya. Ya, ngapain kalian? Cara berpikir manusia. Ya memang beneran itu kan. Memang tindakan Yesus nggak pernah diikutin oleh pengikutnya. Bener diakui sendiri sama Dewi. Karena pengikutnya bandel. Iya. Jadi harusnya jangan-jangan Dewi ini mungkin Dewi ini apa itu yang kayak tadi Hitler itu religius mungkin ini. Dia lagi cari kebenaran ya, lagi cari kebenaran. Ya memang bener tindakan Yesus Memang bukan bener. tindakan pengikutnya. Artinya Nggak pernah dihindari. diikutin. Makanya tadi bilang toladan, apa yang ditoladanin? Nggak ada sama sekali. Bahkan yang noladanin kita. Ya benar the way, benar kamu the way, 100%. Bahkan bukan 100, 1000%. Tindakan Yesus bukan tindakan pengikutnya. Berarti Nggak ada sama sekali. Berarti the way ini pengikut Fir'aun kalau gitu bang.
Enggak, tapi anu apa itu kan kemarin tengkar sama Fir'aunnya. The Way kan tengkar. Jadi statusnya The Way ini double kehilangan arah. Siangnya jadi kayak mungkin siangnya jadi Yahudi, malamnya jadi Muslim, pakai kopiah mungkin. Standar ganda. Kan biasanya teman-teman gitu kan sebenarnya yang jelas kan Yahudi sama-sama Muslim, jadi sama saudara-saudara kita ini siangnya jadi Yahudi gitu loh, malamnya ada yang pakai kerudung, ada yang pakai apa itu baju koko gitu, jadi bikin bingung ini statusnya itu yang mana gitu, siang itu yang di malam itu gitu. Jadi gak jelas. Ini menarik bang buat nampol mereka juga ini. Aditya, tidak berani lu bahas iblis yang diperintah sujud kepada Nabi Adam, iblis maunya sujud kepada Allah. Lihat tuh, diabaikan. Ini gimana maksudnya? Kalau dalam Islam itu iblis disuruh sujud kepada Adam, nggak mau gitu kan? Ya kan? Iblisnya maunya sujud kepada Allah. Ya karena memang kalau Tuhannya gitu. Iblis saja masih menyembah Tuhannya lah, kalian enggak, malah lebih iblis dari iblis kalian itu. Boleh saya komentar dikit soal itu. Ya silakan. Kalau menurut saya yang dimaksud dengan sujud itu penghormatan, dan iblis menolak untuk menghormati Adam. Maksudnya sujud bukan menyembah, karena iblis maunya menyembah hanya kepada Allah. Itu benar, tapi ketika disuruh menghormati Adam, sujud dalam artian penghormatan bukan sujud menyembah. Kalau menurut saya sih itu. Betul. Nah iblis saja gini Bang Hendi, kesimpulannya gini, iblis saja masih mau sujud kepada Allah, lah mereka nggak mau gitu loh. Mereka berarti lebih iblis daripada iblis kan? Ini bro Abi saya maksud ini kan gitu. Iya, bener itu. Iya. Iblis, Cara berpikir. Jadi iblis itu nggak mau sujud sama yang namanya manusia, bahkan itu manusia hebat, gak ada ayah ibunya kan, disujud mau dia dulu. Ini ada orang yang ibunya ada, malah disujudin kan gitu. Iya. Itu Nabi Adam itu kan gak ada ibunya, gak ada bapaknya. Iblis saja nggak mau, mereka sujud. Gak mau dia itu. Ada saudara kita itu yang masih ada ibunya mau kan dia itu lebih daripada itu, lebih daripada gitu. Lah, ini kan tulisannya dia begitu bang. Iblis maunya sujud kepada Allah. Berarti kan lebih hebat iblis daripada yang ngetik. Ya iya. Ada teten. Pahami kalimat yang baik lah, makanya kalian tuh gagal terus ya memaknai kita sendiri ya, gini cara berpikirnya. Udahlah, kalau kita bicara Yesus itu dewe, memang dia itu manusia terbaik, iya, tetapi nggak kalian ikuti, itu loh masalahnya. Kau puji-puji Yesus baik, Yesus tapi bertindak kau bukan berkuar-kuar. Betul. Yesus sujud di bait suci, kau organ tunggal. Jadi yang kalau nggak berkuar-kuar itu yang nulis sampai 4 buku itu siapa itu? Tulisan siapa? Bukan berarti bukan kuar-kuarnya Yesus. Kuar-kuarnya siapa itu? Oh nggak apa-apa, aku jawabin nggak apa-apa. Aditya Taliang, apa bedanya kamu dengan iblis? Sama dong, sama-sama menyembah Allah. Ya, karena memang saya iblis juga ya ciptaan Allah, apa yang salah? Sama-sama nyembah Tuhan. Sama-sama nyembah Tuhan. Lah kalian lebih kejam dari iblis, nggak mau nyembah Tuhan kalian. Bukan lebih kejam, Dit. Bukan lebih kejam, Dit. Lebih kalau iblis sama kita kan masih ada statusnya kan, sama-sama Iya, menyembah betul. Tuhan kan. Ini kan status kemana? Gak nyembah Tuhan, gak nyembah siapa, gak jelas itu. Nyembah anak Maria dia. Sama-sama kenal Tuhan, iblis sama kita kan sama-sama kenal Tuhan. Iblis itu sebenarnya sifat. Tapi saudara kita ini nggak kenal lagi mana yang Tuhan, mana yang bukan, nggak jelas ini. Ini yang saya belum pahami ini mungkin ya. Saya juga agak ngambang ya. Iblis itu sebenarnya nama sifat atau nama ini? Kayaknya sifat ya. Ya, mungkin Bang Hedi atau Bang Anu, Bang Nasar, Bang Suret.
Nama sifat apa nama anu ya? Ini juga masih anu ya. Apa? Gitu ya dulu. Oh, iblis makhluk kata Jabang. Oke, siap. Ya, berarti makhluk kan? Berarti masih mau nyembah Allah lah, Dewe nggak mau dia. lebih hina dari iblis ya, Dewe. Ya, betul ya. Kalau setan memang sifatnya. Tahu Ya sebentar, Dia iblis bilang- beranak. Oh berarti Dewe iblis juga, soalnya dia beranak juga kan? iblis bertelur, Dewe bertelur. Sama lah kita bertelur juga, Dewe. Kau ini kadang-kadang. Jangan kau ngomong diri sendiri Dewe. Ah, gak baik lah. Aduh. Masa Nah, Dewi nggak ini apa-apa lah. mungkin Kau lagi bertelur. menghibur diri Dewi ini. Coba dulu tampil aja Dewi ini biar kayak apa suaranya, mungkin kayak yang kemarin. Masih bagi juga goblok-goblokin orang kayak kemarin tuh. Dit. Iblis beranak. Iblis bertelur juga lah kau. Beranak Ayolah juga. Dewi naiklah Dewi. Biar kita ini kan diskusi kita Dewi. pening bang, siapkan obat sakit kepala kau udah naik. Tak, Saya buat kopi nanti. pokoknya Paling- ada yang kebetulan 3 bang. Pasti cocok-cocok lah bang. Paling nanti kalau Dewi naik ya itu yang ditanyain. Ceritanya apa itu? Yang tadi Nabi itu sama menantunya itu. Oh, Udah lagi nggak nyimpang dari itu. di situ-situ aja mainnya ya. Muter-muter itu aja. 2 paha, kanan dan kiri diadu bertelur, itu proses penciptaanmu Dewe. Kalau nggak begitu kau nggak jadi. 2 paha di antara 2 paha. Iya, kalau nggak ada gitu kan nggak jadi Dewe kan. Iyalah. Mabuk, Dewi ini lagi mabuk kayak nih. Lagi minum tua deh. Jadi Dewi harus bersyukur loh. Dewi harus bersyukur karena seniornya nggak menteladani Yesus, maka timbullah Dewi. Andai seniornya itu menteladani Yesus, dia nggak akan muncul ke dunia ini. Kali. Muncul Iya, di gara-gara toilet. kawin kan? Gara-gara kawin kan? Kan teman-teman kita kan nggak ngomongin. Yesus kan nggak kawin, oke lah nggak kawin. Tapi saudara-saudara kita kan kawin. Katanya Ya, Bang. pengen menteladani Yesus, ternyata tidak diteladani kan. Nah makanya itu berkahnya karena nggak menteladani Yesus, maka timbullah Dewi itu. Makanya gitu bang, makanya saya bilang bang Reto, antara Bang Suret dengan Yesus itu pasti hebat Bang Suret. Kenapa saya katakan hebat Bang Suret? Yesus nggak kawin, Bang Suret kawin. Siapa yang lebih hebat? Bang Suret lah. Iya kan? Iya. 100% ya, 100% manusia. Iya. Bang Suret kawin, dia 100% manusia. Berarti Yesus nggak kawin nggak 100% Bang Sore ya? Yang enggak lah. Enggak yang gagal membuktikan. kemanusiaannya Gagal, gagal. gagal. Aduh. Aduh. Kalau kita orang Islam tuh ya udah bisa itu mau menikah mau enggak gak ada urusan, memang apa salahnya kalau menikah kan gitu. Ya kan kita kan jelas katanya siapa yang tadi kamu ya Didi? Kan jelas yang kan kita sebagai manusia yang mau mau didakwahi kan manusia, makanya pilih manusia gitu. Jadi kalau nggak wajar yang mau diseru terhadap Tuhan itu manusia, tapi yang datang bukan manusia, bahkan manusia itu setengah-setengah, manusia setengah Tuhan gitu. Sedangkan umatnya bukan kayak gitu, bukan setengah-setengah, manusia saja kan gitu kan. Jadi wajar. Makanya datang yang seperti kita, yang manusia beneran. Jadi kalau bukan manusia yang beneran ya kayak gini jadinya. Jadi kan jelas. Ya jadi gitu Ten ya. Kami di atas sebenarnya Ten ya, tidak seperti Supriyato, tidak seperti Ibrahim, tidak seperti Lidara ya. Kami itu tidak membenci kalian, tidak. Ya, kami tidak pernah membenci kalian ya. Kami gimana ya? Miris saja sih. Ya.
Makanya mana ada orang Islam itu fobia Kristen itu enggak. Oh, kalau kita Islam jangan fobia sama Kristen, enggak. Kita hanya apa ya? Ingin menjawab apa yang mungkin saudara-saudara kita itu yang mungkin gak enakan kan gitu, dijawab oleh kita gitu aja. Jangan sudon, enggak. Kita memang harus kita sudah diajarkan memang perbedaan itu memang sudah sunatullah ada kan gitu kan. Sudah kita sadari. Jadi kalau ada orang kelompok tertentu nggak menyadari tentang perbedaan itu, jadi mereka itu belum paham. Jadi kalau kita alhamdulillah kan sudah diajari tentang perbedaan itu, mesti kepercayaan itu nggak ada. Jadi nggak, cuman kita hanya menjawab kan gitu loh, apa-apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kan gitu.